Nah, kemudian secara otomatis ketika ayat-ayat semacam itu dimaknai secara harfiah, dan itulah yang diwariskan sekarang oleh generasi Salafi Wahabi. Mereka menyebutkan Tuhan itu punya tangan, tapi kedua tangannya tidak seperti tangan kita. Tuhan itu punya mata, tapi matanya tidak seperti mata kita. Tuhan itu punya wajah, tapi wajahnya tidak seperti wajah kita. Mereka lupa bahwa ketika Anda mengatakan Tuhan punya wajah, wajahnya tidak seperti wajah kita, sadar atau tidak Anda sedang menisbatkan anggota tubuh kepada Tuhan. Karena manakala disebut kata wajah dan maksud dari kata wajah itu adalah maksud yang hakiki, maksud dari tangan itu adalah tangan yang hakiki, bahasa menunjukkan bahwa tangan wajah itu makna hakikinya adalah anggota tubuh. Jadi ketika Anda mengatakan Tuhan punya wajah, dalam makna yang hakiki berarti Tuhan punya anggota tubuh. Cuma setelah itu Anda menyebutkan anggota tubuhnya tidak sama dengan anggota tubuh kita. Tapi kan sama-sama punya anggota tubuh, itu masalahnya. Di sini saudara kita ini mengkritik para salafi dikarenakan mereka selalu di dalam memahami ayat-ayat sifat Allah, mereka menggunakan makna hakiki. Mereka menggunakan makna hakikat. Seharusnya menurut dia, dalam memahami ayat-ayat Allah ini, dipahami bahwasanya itu adalah majas. Maka di sini kita akan sebutkan terlebih dahulu apa itu lafadz hakiki dan apa itu lafadz majazi, agar kita bisa sama-sama paham. Lafadz hakiki atau hakikat yang baru disebutkan setelah generasi salaf yang tidak dikenal dalam generasi sahabat tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, nanti setelahnya baru muncul. Mereka menyebutkan definisi dari hakiki ini adalah al-lafzul musta'mal fi mawdhi'ihi atau fi ma wudi'alah. Lafaz yang digunakan sesuai yang pertama kali diketahui maknanya yang terbesit di dalam benak. Misalnya ketika kita katakan ra'aitu asadan fil ghabah, aku melihat singa di hutan. Maka orang yang mendengarnya langsung terbesit di dalam benaknya bahwasanya singa yang dimaksud adalah seekor hewan buas. Adapun makna majazi, contohnya misalnya ra'aitu asadan yakhtubu 'alal minbar. Aku melihat singa berkhutbah, berpidato di atas mimbar. Tentunya orang yang mendengarkannya dia tidak akan mengatakan bahwasanya itu adalah singa yang hakiki, singa yang merupakan hewan buas. Tapi yang dimaksud adalah seorang yang berpidato, yang berapi-api, yang sangat hebat bagaikan singa. Kenapa? Karena akal kita dengan pengetahuan kita, peliputan kita terhadap karakteristik dari singa memberikan kesimpulan di dalam akal kita bahwasanya mustahil singa bisa berbicara, mustahil singa bisa diam saja ketika melihat mangsanya, yaitu manusia yang mendengarkan khutbahnya. Sehingga mau tidak mau, lafadz singa yang kedua yang berkhutbah di atas mimbar ini, yang berpidato ini, kita harus bawa kepada makna yang lain, bukan pada makna yang pertama yang dipahami dari lafadz singa atau asad. Maka mereka menggunakan majas ini untuk mentakwil nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan. Pada firman Allah, lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa engkau tidak bersujud kepada Nabi Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Mereka mengatakan kedua tanganku di sini, yaitu orang-orang Mu'tazilah dan kelompok-kelompok yang mengikutinya, mereka mengatakan kedua tanganku di sini yaitu kekuatanku jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini sebenarnya ada perkara yang fatal. Kita lihat perkara yang fatal ketika setiap kita mendengarkan ayat-ayat sifat Allah lalu kita mengatakan itu majas, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan ra'aitu asadan 'alal minbar yakhtub, aku melihat singa di atas mimbar berkhutbah, berpidato, kenapa kita tidak katakan itu asad atau singa yang sebenarnya? Karena akal kita telah meliputi sifat-sifat singa. Akal kita telah memiliki data
tentang singa, baik melalui penglihatan mata atau yang kita dengar tentang singa, atau mungkin sebagian orang sudah berinteraksi langsung dengan singa, sehingga terbentuk di dalam akal mereka sebuah database bahwasanya singa ini tidak mungkin berbicara. Ketika kita sudah meliputi sifat-sifat singa, maka kita tidak mungkin mengatakan singa ini bisa berkhutbah dan berbicara di hadapan manusia. Maka perhatikan di sini, kapan lafaz itu bisa diartikan maknanya bukan seperti makna dasarnya yang mereka sebut dengan majaz, yaitu ketika redaksi dari kalimat atau redaksi dari sebuah peristiwa menunjukkan bahwasanya akal kita menganggap mustahil untuk lafaz ini dimaknai sebagaimana makna dasarnya. Contohnya tadi, ra'aitu asadan yakhtubu 'alal minbar. Aku melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Akal kita yang sudah memiliki database tentang singa ini mengatakan mustahil singa bisa berkhutbah. Maka yang dimaksud adalah seorang yang fasih berbicara, seorang yang hebat dalam berkhutbah. Kita kembali kepada sifat-sifat Allah. Maka ketika ada seorang yang mengatakan wajah Allah itu bukan wajah sebenarnya, dan dia mengatakan tangan Allah itu bukan tangan sebenarnya, bukan makna hakiki tapi makna majazi, maka ini secara tidak langsung dia telah meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia mengatakan Allah tuh nggak pantas seperti itu. Allah tuh nggak boleh kita katakan seperti itu. Padahal yang menyebutkan Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan adalah Allah itu sendiri. Seperti dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan sirna dan yang tersisa hanyalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan di sini orang-orang yang mengatakan bahwasanya wajah Allah itu bukan wajah sesuai makna dasar yang ditunjukkan bahasa Arab, maka secara tidak langsung konsekuensinya mereka telah meliputi sifat-sifat Allah, mereka telah mengetahui hakikat seperti apa Allah, sehingga mereka mengatakan ini tidak pantas bagi Allah. Sebagaimana tadi dalam contoh tentang singa, mereka telah meliputi dan kita telah meliputi sifat-sifat singa ini, hakikat singa ini, sehingga kita mengetahui bahwasanya tidak mungkin singa bisa berkhutbah di atas mimbar. Maka orang-orang yang menafikan dari Allah sifat tangan, sifat wajah, sifat tertawa, sifat berbicara, berarti secara konsekuensi mereka ini telah mengetahui hakikat Allah, sehingga mereka mengatakan ini tidak pantas bagi Allah, dan ini perkara yang sangat mengerikan, yang sangat berbahaya. Karena tidak ada yang mengetahui hakikat Allah. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar." Tidak ada pandangan manusia, akal manusia yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya Allah dialah yang meliputi akal dan pandangan-pandangan manusia. Maka ini adalah perkara yang sangat mengerikan jika seorang meyakini ini, karena konsekuensinya sangat batil. Kemudian kita lihat video yang berikutnya yang konsekuensinya dia ingin mengatakan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak konsisten di dalam menyebutkan akidahnya, yang akan kita luruskan insya Allah. Walihada qala Ibnu Abbas wa Dhahhak wa Sufyan Ats-Tsauri wa Ahmad ibn Hanbal huwa ma'ahum bi'ilmihi. Dia bersama mereka dengan pengetahuannya, bukan dengan zatnya. Baik, di sini ia menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya Ibnu Taimiyah menukil dari para sahabat. Dan begitulah Ibnu Taimiyah. Alhamdulillah dia mau membacakan ucapan Ibnu Taimiyah dinukil dari para sahabat, Ibnu Abbas dan selainnya, bahwasanya Allah mengatakan bersama manusia, Allah itu bersama manusia dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Jadi saudara kita ini, dai ini, ingin menyebutkan inkonsistensi dari Ibnu Taimiyah. Bahwasanya Ibnu Taimiyah ini tidak konsisten. Karena Ibnu Taimiyah
dia mengatakan bahwasanya ayat-ayat tentang sifat Allah ini harus dipahami secara makna hakiki, secara makna dasar, bukan makna majas. Tapi ketika Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang firman Allah wa huwa ma'akum dan Allah itu bersama kalian, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya para salaf dahulu memahami ayat Allah bersama kalian, yaitu bersama kalian dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Kata saudara kita ini berarti Ibnu Taimiyah tidak konsisten. Karena seharusnya kalau dia selalu memahami ayat-ayat tentang Allah dengan hakiki, harusnya dia mengatakan, menurut dai ini, harusnya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya Allah bersama kalian dengan zatnya, Allah ada di mana-mana. Ini perkara yang dia tambah-tambahkan dari pribadinya, dan kita akan jelaskan kenapa Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya Allah bersama kalian dengan ilmunya bukan dengan zatnya, yang ini merupakan akidah yang dinukil dari para sahabat. Jadi gini, Ibnu Taimiyah beliau tidak menerima majas. Tapi beliau memperkenalkan apa yang dahulu diyakini oleh para salaf, yaitu dalalatul lafadz dan dalalatul siyaq. Makna yang ditunjukkan oleh redaksi dan makna yang ditunjukkan oleh lafadz. Jadi ada makna yang ditunjukkan oleh lafadz, misalnya makna singa tadi. Asad. Asad ini makna dasarnya, makna lafadznya adalah singa yang merupakan hewan buas. Ketika ada siyak, ketika ada redaksi kalimat, inilah yang akan mengarahkan makna dari lafadz ini. Misalnya, ra'aitu asadan fil ghabah, aku melihat singa di hutan, maka redaksinya menetapkan bahwasanya makna dari lafadz asad atau singa ini adalah hewan buas. Tapi terkadang dengan redaksi yang lain, lafadz asad ini atau singa ini bisa diartikan dengan makna yang lain sesuai yang dipahami oleh orang Arab. Misalnya, ra'aitu asadan yakhtubu 'alal minbar. Aku melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Redaksi berkhutbah di atas mimbar ini yang membuat otak kita berpikir dengan database yang ada di dalamnya, mustahil singa yang hakiki bisa mengatakan atau bisa berkhutbah demikian. Jadi Ibnu Taimiyah mengingkari majas ini dikarenakan orang-orang Mu'tazilah seenaknya mereka mengatakan ketika menyebutkan sifat Allah, sifat wajah, sifat tangan, mereka mengatakan oh ini majas. Maka kita jangan memahaminya sesuai makna hakiki. Kita ganti dengan makna kekuatan, nikmat, kudra, dan seterusnya. Walaupun terkadang siyak mengharuskan makna hakiki. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengartikan bersama kalian dengan ilmunya, karena memang siyakul ayat, redaksi ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid menunjukkan makna demikian. Jadi perhatikan, kita akan sebutkan dua contoh. Contoh pertama, redaksi kalimat tentang singa tadi, ra'aitu asadan yakhtubu 'alal minbar. Aku melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Ini redaksinya mengharuskan kita untuk mengartikan singa di sini adalah seorang yang hebat di dalam berpidato. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat keempat, kata Allah, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Perhatikan kata Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian ia beristiwa tinggi di atas arsy. Lalu kata Allah, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang naik ke langit, apa yang turun dari langit, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Perhatikan permulaan ayat dan penghujung ayat ini. Di permulaan ayat Allah katakan, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Allah beristiwa tinggi di atas arsy. Dan di penghujung ayat Allah tutup dengan mengatakan, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum."
dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini seakan-akan kontradiksi. Allah berada di atas arsy dan Allah bersama kita dimanapun kita berada. Tapi redaksi ayat di tengah-tengahnya Allah sebutkan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Kata Allah, dan dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang naik ke langit dan apa yang turun dari langit. Perhatikan di sini indahnya firman Allah dan betapa cerdasnya para salaf yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam hanya menukil. Mereka melihat awal ayat menyebutkan Allah di atas dan penghujung ayat menyebutkan Allah bersama manusia, dan di tengah-tengahnya redaksinya menyebutkan Allah mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini. Sehingga mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala bersama manusia, bersama makhluknya dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Karena kebersamaan di dalam bahasa Arab sendiri pun tidak berkonsekuensi dengan ikhtilat, percampuran antara dua zat. Seperti misalnya dahulu orang Arab mengatakan mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kita terus berjalan safar di malam hari dan bulan ini selalu bersama kita. Dan tentunya kita tahu karakter bulan seperti apa. Bulan berada di tempatnya dan manusia berada di bumi. Dan ketika kita berjalan, bulan ini terlihat seperti mengikuti kita, bersama kita. Apakah antara kita dengan bulan bersatu, menyatu, atau dengan di siang hari matahari terus bersama kita, apakah kita menyatu dengan matahari? Kita akan terbakar dan gosong kalau menyatu dengan matahari. Maka disinilah kecerdasan para salaf yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan saudara kita ini karena terjebak dalam circle-nya aqlaniyin yang mereka selalu mendahulukan nas sebagaimana dalam Jawharatul Aqidah, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Ini kaidah mereka bahwasanya setiap datang dalil tentang sifat-sifat Allah yang seakan-akan memberikan kesan menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka langsung takwil. Takwilkan maknanya. Misalnya tadi tangan, wah tangan ini manusia punya tangan. Kalau kita tetapkan bagi Allah, nanti akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka katakan tangan ini artinya kekuatan atau nikmat. Dari mana mereka dapatkan? Apakah dari redaksi ayat? Bukan. Dari akal. Awilhu, berdasarkan muqaddimah mereka, pendahuluan dan kaidah mereka. Kalau ada satu lafaz yang seakan-akan menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka akal kita harus menggantinya dengan makna yang lain yang disebut dengan ta'wil. Kemudian terkadang mereka tidak bisa mendapati cara untuk mentakwil. Maka kata mereka fawwid, maka katakan maknanya yang tahu hanya Allah. Dan ini batil. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran berbahasa Arab di dalam surat Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab supaya kalian pahami. Maka Allah perintahkan kita secara dalalatul iqtidha, pahami Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Sesuai makna yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Dan bahasa Arab maknanya ini diketahui dengan redaksi ayatnya, dengan redaksi kalimatnya. Jadi perhatikan, disinilah cerdasnya madhab salaf. Dan jauhnya madhab-madhab yang lain dari yang disebutkan oleh para salaf. Dan kita akan tutup satu ucapan dari seorang mantan Asy'ari yang dahulu ia sangat bangga dengan Asy'ariyahnya, namun ia bertobat dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Muhammad Rashid Ridha, seorang ulama yang ma'ruf, yang terkenal di Mesir, yang beliau mengatakan, kita dengarkan, kita baca nas beliau di dalam tafsirnya Al-Manar. Wa kunna nadhunnu fi awaili at-talab anna madhhab as-salaf dha'if wa annahum lam yu'awwilu kama awwala al-khalaf li'annahum lam yablughu mablaghahum min al-'ilmi wal fahmi. Kata Muhammad Rashid Ridha, dahulu di awal-awal belajar ilmu filsafat ini, dalam mengikuti madhab Asy'ariyah, kami menganggap bahwasanya para salaf dahulu itu sangat lemah. Kenapa? Karena mereka tidak mentakwil firman Allah, tidak mentakwil sifat-sifat Allah. Mereka hanya memahami secara lahiriah.
Kami menganggap dulu, kata Muhammad Rashid Ridha, ini sangat lemah. Tidak seperti orang-orang khalaf yang dimaksud adalah ulama-ulama Asy'ariyah, dan beliau ini mantan Asy'ariyah, seorang yang luar biasa dalam Asy'ariyah. Kita akan sebutkan nanti ucapan beliau sendiri. Tidak seperti orang-orang Asy'ariyah belakangan yang mereka ini sangat hebat mentakwil dengan membawakan makna-makna yang lain sesuai akal mereka, bukan sesuai redaksi ayat. Kemudian kata beliau, "Walamma taghalghalna fi ilmi al-kalam wa dhafarna ba'da an-nazar fi al-kutub allati hiya muntaha falsafati al-asy'ariyah fi al-kalam بالكتب التي تبين مذهب السلف حق البيان لا سيما كتب ابن تيمية علمنا علم اليقين أن مذهب السلف هو الحق الذي ليس وراءه غاية ولا مطلب وأن كل ما خالفه فهو ظنون وأوهام لا تغني من الحق شيئا." Kata Muhammad Rashid Ridha, namun setelah kami khatam berkaitan tentang filsafat dan kami sudah melumat semua kitab-kitab filsafat Asy'ariyah dan kami bandingkan dengan yang diwariskan dari salaf, kami pun baru menyadari bahwasanya madhab salaf, aqidah salaf yang disebutkan para salaf dengan mengikuti redaksi ayat, bukan yang dipaksakan oleh logika, itulah kebenaran yang satu-satunya. Tidak ada kebenaran lagi di balik madhab salaf, dan semua yang menyelisihi madhab salaf ini hanyalah ilustrasi-ilustrasi, hanyalah bayangan-bayangan, hanyalah keraguan-keraguan yang tidak akan bisa memberikan manfaat sama sekali. Dan ingat, ini yang berbicara bukanlah seorang yang baru bermain di tepian pantai filsafat yang sangat luas, tapi orang yang sudah menyeberangi samudra filsafat ini dan sudah khatam tentang filsafat. Khususnya kata beliau, beliau telah melumat semua kitab-kitab filsafat Asy'ariyah. Jadi kalau Anda belum membaca seperti beliau, wajar. Seperti awal-awal beliau lagi lucu-lucunya, lagi senang-senangnya, melihat bahwasanya wah ini seakan-akan hebat. Iya, sebagaimana kata Fakhruddin Ar-Razi yang ia juga bertobat di akhir hayatnya, "Man jarraba mithla tajribati, arafa mithla ma'rifati." Siapa saja yang menjalankan seperti yang aku lakukan, menghabiskan hidupku benar-benar mempelajari filsafat sampai akhir, dia akan menyesal dan dia akan memiliki pengalaman seperti pengalamanku, kembali kepada aqidatus salaf, mata ala dini ajaizin Naisabur. Lebih baik kita wafat di atas agama nenek-nenek yang secara polos, secara fitrah mengetahui Allah di atas, memahami Allah di mana-mana dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Maka ini yang kita ingin luruskan dari tuduhan saudara kita ini. Semoga apa yang kita sebutkan bermanfaat bagi saudara kita ini dan juga bagi yang menyimak. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Mohon penjelasannya Ustaz. Tidak, jadi Allah punya tangan, Allah punya wajah, tidak sama dengan wajah makhluk, tidak sama dengan tangan makhluk. Kapan dikatakan sama? Ini perkataan saya sudah sampaikan dalam pengajian saya tentang syarah Al-Qawaidul Muthla. Ada di Rojak sampai 3 pertemuan, sebenarnya 4 pertemuan, tapi yang ini Rojak cuma 3. Jadi apa namanya? Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, pemilik Sunan Tirmidzi, menukil perkataan para ulama tentang yang dimaksud dengan tasbih yang dilarang. Kalau orang mengatakan wajhun kawajhin, wajah Allah seperti wajah manusia, itu yang haram. Ya. Tetapi kalau dikatakan wajhun laisa kawajhin, wajah Allah ada tapi tidak seperti wajah manusia. Tangan Allah ada tidak seperti tangan manusia. Bagaimana kita mau menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia sementara Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman tangan Allah. Was samawati matwiyatun bi yamini. Bahwasanya langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Bagaimana kita tidak tahu dan tidak boleh kita bayangkan. Tetapi kita yakin Allah punya tangan. Allah punya wajah. Di antara kenikmatan yang paling mulia adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk saja bisa beda-beda, ya. Apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana, ya saya sering sampaikan, kenikmatan bumi dengan kenikmatan surga sangat berbeda meskipun namanya sama. Makanya kata Ibnu Abbas, laisa syai'un mimma fid dunya mimma fil jannah ilal asma. Tidak ada sesuatu yang sama antara di dunia, kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga kecuali yang sekedar nama.
Sebagai contoh, perempuan. Perempuan di dunia ada, perempuan di surga juga ada. Tapi sangat jauh berbeda. Wanita di surga, tubuh mereka bening dan tubuh mereka putih. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, kabiduha mir'atuhu. Bahwasanya hati dari sang bidadari jadi cermin bagi suaminya. Gimana kira-kira? Suaminya buat cermin, tinggal datang ke bidadarinya, kelihatan wajahnya. Wah, ini gak bisa kita bayangkan bagaimana. Apa mau disamakan dengan hati kayak gini? Kan hati kayak gini bisa bagaimana bisa jadi cermin? Berarti dia lain. Berarti lain ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yura mukhu saqaiha min wara'il lahm minal hasan. Kata Nabi SAW, bidadari tersebut terlihat sumsumnya di balik betisnya. Jadi bening sampai sumsumnya kelihatan. Transparan ya, kira betul transparan. Nah, orang bayangkan nih genderuwo apa setan kayak gini. Maka Rasulullah SAW bantah, kata Rasulullah SAW, minal husni, karena saking cantiknya. Tidak bisa kita bayangkan. Maka kita katakan wanita, sama-sama namanya wanita, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Nah, kalau namanya sama antara bumi, nikmat bumi dengan nikmat akhirat bisa sama, hakikatnya berbeda, apalagi itu antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara Allah dengan pencipta dengan apa? Makhluk. Contoh kekuatan berbeda-beda. Kekuatan gajah lain dengan kekuatan apa? Bukan semut, nyamuk. Nyamuk. Mana yang lebih kuat? Lebih kuat nyamuk. Nyamuk bisa mengangkat dirinya terbang, gajah nggak bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.